Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pendeleng misalnya silau itu ada matikan aja Pak itu lampu rek lampunya gantian aja lampunya nggak ada Yai kena lampu biasa nggak apa-apa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang seluruhnya yang hadir yang saya hormati, dari Ketua NU, Ketua MUI, Pak RT, seluruh kiai yang hadir, para ulama yang saya hormati, Pak Camat yang saya hormati, yang saya kaget tadi itu telah menghanguskan KP. Kalau di tempat saya KP itu singkatannya kampung. Kok camat menghancurkan kampung? Aslinya mana Pak Camat? Oh, Kalsel. Makanya ada istilah, siapa bilang orang Kalsel gak bisa bilang F. Orang Kalsel bisa bilang F. Kalau ada yang nggak mengatakan orang Kalsel nggak bisa bilang F, fitnah itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini ada peristiwa baru di Indonesia, yaitu Hari Santri. Ini anyar, baru 22 Oktober kemarin di Indonesia ada Hari Santri. Ada yang memperingati Hari Santri, ada yang tidak setuju dengan Hari Santri. Tidak usah bahas yang tidak setuju. Sebab apa? Hari Santri adalah kado perjuangan Nahdlatul Ulama. Raono sing bantah. Kenapa? Karena yang punya santri cuman NU. Siapa sing liyane? Tidak ada. Ada yang punya siswa juga bukan santri. Ada yang punya murid juga bukan santri. Kalau sudah berbicara santri berarti sedang membicarakan Islam tertua di Indonesia ini. Jadi kalau sudah berbicara tentang santri, itu berbicara tentang Islam tertua di Indonesia. Kenapa? Karena istilah santri itu istilah khusus yang dibikin oleh Wali Songo, itu khusus. Jadi ketika Islam itu datang ke Indonesia, dibawa oleh utusan-utusan dari Turki Utsmani yang secara khusus dikirim sama Sultan Muhammad. Gelombang pertama untuk ngurusi demit. Iya, gelombang pertama Islam ini untuk ngurusi setannya, ngurusi jinnya. Nah, itu dikirim seorang ulama yang sangat terkenal sakti. Sultan Muhammad ngirim ulama dari Iran, dari Persia untuk ngurusi demit.
Kenapa? Karena punya pengalaman sama yang di orang Indonesia. Jadi orang Indonesia dulu itu pernah satu ketika makan manusia untuk sebuah upacara yang namanya upacara Bhairawa Tantra. Apa upacara Bhairawa Tantra? Upacara Bhairawa Tantra adalah upacaranya orang Kali. Orang Kali itu ajarannya Durga, Durga itu ajarannya Shiva. Karena dulu di sini kan memang ajarannya Hindu. Jadi ajarannya Hindu. Nah, ajaran itu mengajarkan apa? Mengajarkan namanya ngerogo sukmo. Orang Jawa biar bisa ngerogo sukmo itu melakukan upacara namanya pancamakara. Laki perempuan itu keliling melingkar udo kabeh, melingkar telanjang semua menghadap arak. Tengah-tengahnya ada arak. Nah di tengah-tengah arak itu ada tumpeng. Di tengah-tengah tumpeng ada ingkung manusia. Itu namanya pancamakara. Jadi memenuhi seluruh syahwatnya. Maka melingkar laki dan perempuan ini memenuhi syahwatnya, melakukan hubungan seks bebas sesuka-sukanya. Nyuk 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 nyuk. Untuk memenuhi syahwat bawah perutnya, supaya pikirannya tenang, minum arak yang ada di situ bleng bleng. Terus supaya perutnya ini enggak keracak kerucuk, itu perutnya biar tenang, ini makan tumpeng. Nah supaya nanti sukmanya itu tenang kalau disuruh keluar, dan kalau keluar sukmanya tidak lupa pulang, tubuhnya berhenti tenang, dikasih makan daging manusia. Akhirnya di Nusantara ini ada ajaran ngerogoh sukmo. Setelah sukmone tenang dijak lungo, ini sukmone dirogoh, bawa keluar. Nah ada yang dibawa keluar dititipkan kepada babi untuk diajak mencuri. Karena kalau yang jalan tetap berwujud manusia ketahuan kalau mau mencuri. Tapi waktu itu kan babi itu banyak, makanya yang sukmanya titipkan babi, makanya yang jalan babi, yang kemudian dikenal dengan istilah babi ngepet. Sukmanya keluar dititipkan kepada macam-macam, karena kalau mau bunuh orang wujudnya kelihatan mesti ditangkap. Maka yang bergerak ini sukmanya, jadi tubuhnya nggak kelihatan. Lah itu membawa beling, membawa peso, membawa paku, lah itu yang kemudian namanya santet. Nah kalau mencintai perempuan kok hidungnya pesek, jelek gitu, ya kan nggak diterima. Maka yang pergi adalah sukmanya, hadir pada wajah perempuan tengah malam dalam mimpinya, dalam wajah yang paling ganteng, pinjem wajahnya siapa. Nah itu yang dikenal dengan nama pelet. Nah itu mewabah di Indonesia ajaran Bhairawa itu. Nah itulah maka Sayyid Aliuddin yang dikirim Sultan Muhammad untuk mengislamkan Islam orang di Indonesia ini disate, dimakan sampai akhirnya Sultan Muhammad, daripada saya kehilangan lagi 1.500 ulama, maka satu aja yang dikirim dari Persia, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Nah orang Jawa susah nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, maka orang Jawa mengenalnya sebagai Syekh Subakir. Wong ilat Jawa kan angel, ilat Bugis itu suruh bilang Abdurrahman susah, keluarnya berdua mang. Itu Bugis. Orang Jawa suruh bilang Abdurrahman, keluarnya Dorakeman.
Makanya kalau kiai itu lihat orang itu mesti ditanya, namamu siapa? Matali kiai. Oh Mat ya, Matali. Yang ini Mat Rohman. Nah sini Mat Karim. Ini mesti orang Jawa kalau bilang Mat Rohman, Matali, Mat Karim. Karena orang Jawa itu suka nyingkat Muhammad jadi Mat. Jadi Muhammad itu hilang, Muhammadnya hilang, tinggal Mat itu Jawa. Makanya ada pernah saya terima tamu Mat Rohman, Mat Karim, Mat Ali. Oh terus tak bilangi Mat itu cukup Muhammad, dari kalimat Muhammad, lalu biar gampang orang menyebutnya Mat Rohman, Mat Karim, Mat Ali. Jadi nama lengkapmu itu Muhammad Rohman, Muhammad Karim, karena Mat itu dari Muhammad. Oh terima kasih Kiai, ulun ngertos, saya baru tahu kalau Mat itu dari Muhammad. Terima kasih Kiai. Dan setelah mau pulang kan tak tanya, nak rumahmu di mana Mat? Di Sangatta Kiai. Sangatanya mana? Itu di belakangnya Muhammad Drosa. Ya ini madrasah ya madrasah wae, orang kok tambahin Muhammad Drosa. Lidah itu susah. Orang Padang disuruh bilang lakanut, ya nggak keluar. Keluarnya lakanui. Itu Padang. Lah ya kalau orang Padang kan susah. Piring, pariang. Jadi lidah, kalau makanya di Jawa Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi jadinya Syekh Subakir, Haji Sa'dullah jadi Haji Sorodullah. Ini kan orang ilat Jawa ini memang susah. Robbil alamin, Robbil ngalamin. Ramadan karena nggak punya dot, punyanya lo tadi Romelan. Nah ini orang ini makanya dikirim Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi sing akhirnya dikenal dengan nama Syekh Subakir. Nah akhirnya Syekh Subakir berjibaku kelahi dengan orang-orang yang punya ilmu Bairawa itu. Akhirnya Syekh Subakir keliling itu, akhirnya terakhir bertarung dengan orang-orang itu di Jawa. Tarungnya di Jawa sana. Gebuk-gebukan. Akhirnya pusat Bairawa ada di Gunung Kawi Malang, ada di Alas Purwo Banyuwangi. Di Alas Purwo itu pusat terakhir orang-orang kayak begitu se-Indonesia berkumpul, dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro namanya. Nah saya Subakir sudah agak tua, maka muridnya yang namanya Maulana Ishaq suruh ngejar ke situ. Menak Sembuyu dikejar sama Maulana Ishaq, akhirnya nyerah. Begitu menyerah, Menak Sembuyu ngasih anaknya yang paling cantik namanya Dewi Sekar Dadu. Pernikahan Mbah Ishaq sama Dewi Sekar Dadu mempunyai anak namanya Joko Samudro atau Raden Ainul Yakin. Sunan Giri itu makamnya di Gresik. Sebagian lari ke Bali, ke Gunung Kintamani, Danau Kintamani sana itu. Nah sebagian lari ke Kediri, ada yang dari Kediri gini. Lari ke Kediri nyembah patung Totok Kerot di daerah Pagu Pamenang. Nah dikejar sama Sunan Bonang orang kayak gitu. Ya wajar sama Sunan Bonang nyerah, ya udah saya nyerah, jangan dibunuh, enggak. Asal kamu ikut enggak apa-apa, enggak saya bunuh. Nah, terus gimana Jeng Sunan? Ya wes muter-muter tetep enggak apa-apa lah, muter aja. Tetep nggak apa-apa, tapi pakai baju, jangan nudo kayak kemarin, juga jangan nyuk nanti kena air kamu. Arak karena ini halal maka nggak apa-apa, arak ini haram ganti wedang biasa. Arak yang sebelumnya ada arak barang haram diganti dengan kopi, air putih, teh. Nah tumpeng ini kan halal karena nasi, ya nggak apa-apa sama parutan klopo kasih serundeng itu. Tapi ingkung manusia ini haram dan musyrik, maka diganti sama ingkung pitik, ingkung ayam itu. Dan mantra Ngrogo Sukmonya diganti dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka penerus Wali Songo yang namanya Nahdlatul Ulama, wong jenengane ngerti mbah-mbah nih, sampai hari ini tetap menggunakan ada tumpengan dan tahu kalau tumpengan itu nggak musyrik. Persis seperti Rasulullah itu melihat orang di Arab itu telanjang,
waktu tawaf itu minta nindu. Rasulullah ngerti ini baik, tapi kalau ini disesatkan begini, maka sama Rasulullah orang-orang yang tawaf dilarang apa? Dilarang telanjang. Tawafnya masih tetap, tapi yang tawaf dikasih baju. Orang akikoh itu sebelum Rasulullah juga sudah ada, tapi serem akikohnya itu. Motong singa terbesar di padang pasir itu namanya Haidar. Haidar itu di atasnya Asad. Dipotong nanti darahnya itu dilumuri ke bayi itu. Biar anaknya itu kalau perang menang, jago dalam medan perang, disembelihkan, dipotongkan kuda perang, nanti anaknya dilumuri. Biar nanti jadi kuli kok laris, disembelihkan bigol atau khimar. Nah itu. Lah sama Rasulullah juga gak dihilangkan motongnya itu, tetap motong, namanya akikah, tapi singa dan jarannya diganti dengan kambing Rasulullah. Termasuk juga terbangan, kalau ini alat musik itu loh. Terbang itu dulu sebelum Rasulullah hadir itu juga alatnya setan. Kalau ada orang terbangan mesti di tengahnya ono wong telanjang. Tang itu. Kalau ada orang pergi ke pasar kok cantik diterbangi, bokongmu. Oleh Rasulullah alat itu tidak dibuang, sama sekali nggak dibuang, tapi oleh Rasulullah itu diambil, terbangnya diambil, tapi untuk tola'al badru alaina min dhani ya tilwanja lagi Rasulullah. Maka tugas Rasul itu merubah apa yang ada, bukan membuang semua yang ada. Gak kayak orang sekarang dikit-dikit musyrik, dikit-dikit buang. Ini bukan punya Islam, ini punya Hindu, buang. Ya kere wong Islam gak punya apa-apa. Ya kere, akhirnya stres itu. Orang pegang keris, gak boleh, itu musyrik. Ya kalau seorang ulama tugasnya bagaimana orang pegang keris tapi tidak musyrik, sehingga masih punya kemampuan untuk memahami ilmu tentang metalurgi. Lah kalau kerisnya dibuang, umat Islam nggak punya ilmu tentang logam. Ake ya ake ya pegang sama kiai. Kalau ada yang mengatakan ake ini musyrik, alat setan, ya pegang, ajarkan bagaimana orang pegang ake tapi tidak musyrik. Loh ya itu tugas ulama. Jangan kok dikit-dikit ini dibuang, ya umat Islam nggak punya ilmu apa-apa, goblok kabeh nanti. Karena dikit-dikit salah loh, itu loh makanya setan itu stres kalau melihat Rasulullah. Karena semua alatnya setan itu diambil sama Rasulullah, dirampas sama Rasulullah. Tawaf yang telanjang rampas sama Rasulullah, kasih baju. Terbang yang untuk alatnya setan menyesatkan orang, kasih tola'al badru. Maka kiai ngambil dangdut yang maunya segini roknya, senengnya setan. Sama kiai ambil, pertama diambil gitarnya, kendangnya, organnya, lama-lama artisnya diambil, kasih baju, lagunya perdamaian. Loh mulanya iblis itu paling stres kalau musuh kiai itu, karena alat iblis tidak dibuang tapi diambil alih. Mencoba persis juga, sampean marah nggak? Kalau istri dibuang diambil orang tidak marah, tapi lagi seneng-senengnya diambil yang marah kok ya. Orang Madura bilang lebih baik putih tulang daripada putih mata loh itu. Sama iblis itu juga marah sama kiai, wong masih dipakai kok diambil. Ini tugas ulama. Maka kiai nggak pernah pusing, tumpengan wong itu tinggalannya Sunan Bonang. Maka besok lagi santri Sangata
Kalau ada orang yang masih menyaksikan tumpeng, mengatakan itu musyrik apa bid'ah, datangi jelaskan ini gitu Kang. Isi ngeyel ora suwe tapuk lambene ngono Kang. Ya itu ada pusing gitu. Akhirnya ini budaya kita, jangan sampai apa-apa dibuang. Dikit-dikit Hindu, dikit-dikit ini 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 100 hari. Itu punyanya orang Hindu. Bila perlu ambil semua biar yang lain bingung loh kok saya kita punya tanah gitu. Ya ini ya. Nah urusan perdemitan itu kan beres sudah. Beres ini. Nah begitu urusan persetanan ini beres, Sultan Muhammad ngirim ulama lagi khusus untuk ngajar ngaji. Nah ulama yang ngajar ngaji dikirim langsung dari Maroko. Kampungnya kampung Maghrib, sebuah lembaga pendidikan Al-Quran. Kiai sak muridnya diboyong ke sini. Nah tempat di Maroko kampungnya kampung Maghrib. Kiainya namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Turun di Indonesia. Orang susah nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, maka orang sini lebih mengenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Santrinya dari kampung Maghrib dikenal dengan nama Maulana Maghribi. Nah ya pelan-pelan ini ngajinya, pokoknya jangan ngantuk ya. Lah Maulana Maghribi ini ngajar Al-Quran pertama kali di Nusantara ini, yang terutama daerah tengah ini ngajar Quran. Ngajar Quran. Lah punya murid, ini punya murid namanya Samsuddin. Samsuddin ini disuruh pindah ke daerah Jawa Barat sana. Karena tugasnya apa? Untuk mengislamkan kerajaan Hindu terbesar di bagian Barat, namanya kerajaan Pajajaran. Nah, Syekh Samsuddin dikenal dengan nama Syekh Kuro. Punya murid namanya Datuk Kahfi, pindah Cirebon. Nah di situ punya murid namanya Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, yang akhirnya mampu menembus Jawa Barat, mengislamkan keturunan Pajajaran namanya Roro Santang, Kian Santang, Walang Sungsang. Nah Syekh Jumadil Kubro punya murid, punya anak namanya Ibrahim, dikenal dengan nama Ibrahim Asmoro Kondi. Di Tuban sana punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ngampel, pindah Surabaya. Tugasnya satu, mengislamkan kerajaan Hindu terbesar di Nusantara namanya Mojopahit. Karena Islam datang di sini Hindu semua. Nah kenapa bisa Hindu? Biang keroknya ya orang Kutai. Lebih yang keroknya kan orang Kutai. Rombongan terbesar orang Hindu dari India dipimpin oleh Kudunga transit di Maladewa, punya anak namanya Mula Warman, pindah ke Kutai Kartanegara, bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Ya di sini nih biang keroknya. Setelah membangun kerajaan di sini dengan besar, ada anaknya namanya Dewa Warman, pindah ke ujung kulon Jawa Barat sana, bikin kerajaan Saloko Negoro. Anak Dewa Warman pindah ke pedalaman Jawa Barat, namanya Purna Warman, bikin kerajaan Taruma Negara. Punya anak Sinasanaha, bikin kerajaan Galuh. Satu lagi anaknya namanya Sima, bikin kerajaan Kalingga. Sinasanaha punya anak namanya Sanjaya, bangun kerajaan Mataram di Jawa Tengah, bikin Borobudur, Prambanan, sak teman-temannya itu turunan sini sebenarnya.
Jadi di sini nih kota metropolitan pertama sebelum Jawa jadi kota metropolitan. Di sini. Makanya jangan pura-pura nggak tahu sampean. Jangan pura-pura nggak tanggung jawab, ini susah ini. Saya khawatir kalau di sini dulu pusat induk, Jawa kena imbas dari sini. Yang mengkhawatirkan sini pusat aid, nanti nyebar ke sana aid semua pusat ya. Ini tanggung jawabnya Pak Camat. Nah, ya, begitu bangun Mataram yang besar itu di Jawa itu turunan sini tadi itu, tiba-tiba gunung di Jawa itu meletus semua. Pecah dua, yang Wangsa Sailendra boyong ke daerah Sumatera dipimpin Balaputra Dewa, memperkuat, membesarkan, menghidupkan kerajaan Sriwijaya. Yang Wangsa Isyana ke Jawa Timur bikin kerajaan Tumapel dipimpin Pusindo, akhirnya dipecah Doho Kadiri, Tumapel dipimpin sama Tunggul Lama Untung Malangi yang keroknya ini. Tunggul Lama Tung punya istri yang cantik namanya Kende digondol Melayu karo Kenaro. Singosari itu dari Malang, maka hati-hati. Ini titisan Tunggul Lama Tung apa Kenaro kan gitu. Ini jalurnya Tunggul Lama Tung apa jalur Kenaro? Oh, ada yang bilang Kenaro lupa. Terekan Pak Mustajib, ada yang bilang Kenaro gitu. Oh, susah. Nah, setelah di Singasari bangun kerajaan Singasari. Di rajanya ada namanya Anusapati Tojoyo Ranggawuni Kertanegara. Ini orang hebat ini. Kertanegara ini penakluk dunia. Mongolia itu kalah sama Kertanegara, padahal Mongolia itu menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab. Tapi sama Kertanegara ngirim utusan yang namanya Menci, diiris kupingnya, celing balik. Hebat itu Kertanegara. Perang besar antara Mongolia sama Kertanegara KO. Bubar itu Kertanegara. Padahal Kertanegara dikenal punya kapal induk yang sanggup mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda. Kapalnya sak piro gede 1.500 wong karo 500 jaran itu. Kertanegara nggak takut karena punya kapal induk lebih besar, sanggup mengangkut 2.500 tentara, 1.500 kuda. Kita Kertanegara tabrak lewat, wong kayu ulin gede. Lalu akhirnya terjadi konflik dengan Jaya Katuang bunuh sama Wijaya, bikin Majapahit. Jadi Majapahit yang kerajaan terbesar punya Prabu Hayam Wuruk, Patih Gajahmada, ini turunan Kutai. Makanya Kutai ini tempatnya orang hebat. Nenek moyangnya hebat, ini turunannya orang hebat. Maka orang di sini juga orang hebat gitu. Loh iya, makanya karena tinggalannya orang hebat. Kalau jadi baik ya baiknya luar biasa. Kalau jadi diablut ya diablutnya ya luar biasa. Jadi apik tapi jadi diablok ya. Naudzubillahi min tilka tenan. Nah ini, lah di kerajaan Majapahit ini kan bingung ini. Pusat peradaban terbesar di Nusantara wilayahnya sampai Brunei. Kalimantan secara keseluruhan ini wilayahnya Majapahit. Brunei itu wilayahnya Majapahit. Maka sampai sekarang Brunei itu menganggarkan pedagang itu kalau orang Hindu kastanya Sudra. Sudra itu orang masih mikir dunia, nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Brahmana sudah tidak mikirin dunia. Di bawah Brahmana kastanya Kesatria. Ini kasta para raja.
Di bawah kasta para raja kesatria ada Wesya, kastanya pegawai negeri, kayak Pak Mustajib itu pegawai negeri itu kelas 3. Di bawahnya ada Sudra. Sudra itu pedagang itu, karena orang masih ngurusi dunia, petani, pedagang itu Sudra. Di bawah kasta Sudra itu ada namanya kasta Paria, kastanya pengemis. Di bawah Paria ada Kuca, copet. Di bawah Kuca ada Meleka, maling, tapi kalau ketahuan lari. Di bawahnya ada Candala, maling, tapi kalau ketahuan berani, namanya begal. Lu kastanya ada di golongan. Nah, tidak boleh kasta Sudra kok ngomong agama. Makanya dikirim ulama-ulama itu. Nah itulah, maka kemudian begitu delok ini, waduh susah sekali, gimana ini menanamkan Islam di tanah Hindu yang sangat subur. Ibarat sampean punya sawah, punya sawah terus tahu-tahu ditanami sama sawit. Tahu-tahu ada orang datang nanam pohon pisang, marah nggak sampean? Marah, mesti ditebang. Siapa ini nanam pisang, orang lagi nanam sawit, nanam pisang. Atau kita punya sawah, tanami padi, tahu-tahu ada yang datang nanam sawit, yang ngamuk. Makanya Sunan Ngampel bagaimana caranya nanam Islam biar tidak dicurigai sama Majapahit, dan bagaimana tidak membuat kericuan sosial. Maka akhirnya Sunan Ngampel menanam Islam sesuai dengan caranya Majapahit. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, Islam itu ada contohnya. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu zurra aliyaghidu bihimul kuffar. Islam itu seperti tanaman kazar'in. Kalau sudah ditanam, akhraja syat'ahu, maka akan tumbuh anak-anak baru. Fa'azarahu, kemudian dia akan berkembang. Fastaghlada fastawa ala suqih, maka akan memenuhi seluruh pasar. Sehingga apa? Yu'jibu zurra aliyaghidu bihimul kuffar, menjadi tanaman yang sangat banyak sampai orang kafir kaget. Akeh. Nah itulah maka Sunan Ngampel berijtihad, Islam mesti ditanam. Yang namanya nanam, tanaman itu apa? Harus ditanam di bawah tanah karena masih lemah, terutama biji. Nah Islam datang ini bijinya di bawah, namanya iman. Tanam di bawah, nggak kelihatan gitu nanti. Wong padi kok ditanam di atas tanah, makan tikus, maka taruh di bawah. Maka Allah biar tidak ketahuan kalau lagi ditanam, Allah ditanam menggunakan bahasa orang lokal. Apa? Orang masyarakat Majapahit mengenal Tuhan atau dewa itu dengan nama Sang Hyang. Maka Allah dikasih nama Sang Hyang Akaryoning Jagat. Menyembah Sang Hyang biar nggak ribut, dikasih nama sembahyang. Bukan langsung sholat nunda ribut, kok lagi nandur kok udah kemelinti ya, baru nanam kok udah sok-sokan. Jangan, begini masih lemah. Nah di sini maka kemudian orang yang harus belajar agama ini namanya mulai mengajarkan agama. Anak-anak Majapahit diajari Islam. Tapi kalau anak-anak ini langsung dikasih nama tilmidun, masalah itu mesti ribut. Tilmidun, muridun, apa itu tilmid itu apa itu? Maka kemudian menggunakan bahasa lokal, namanya santri. Ini tanaman pertama para wali agar orang yang belajar tidak dicurigai sama Majapahit. Padahal waktu itu orang Hindu yang belajar agama namanya cantrik.
Yang mempelajari kitab suci namanya sahastri. Tapi para wali mengambil istilah tengah-tengah menjadi santri. Jadi santri itu bukan istilahnya Jokowi, bukan Pak Jokowi, juga bukan istilahnya NU. Istilah para wali pertama kali menanam Islam di tanah Jawa, di tanah Nusantara. Nah, kiainya namanya Syekhun, Ustadun, biar gak tatat, gak syekh dikasih nama apa? Kiai, nama lokal. Itu hebatnya orang nanem. Ya, musola kasih nama langgar, syahadaten kasih nama sekaten, kalimat syahadah kasih nama kalimo sodo. Lu ini makanya ada orang kalau biar tahu kalau ini menikah depan rumahnya kesuruh ngasih gedang sama tebu. Kalau yang orang Jawa tahu itu gedang sama tebu. Ini simbol mantene wis tak geget-geget, wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gendang lebu. Nama lokal semua. Samir ala khairin fatruk anil bagha. Cepet-cepetlah menjalankan yang baik, tinggalkan yang buruk. Nggak ngerti. Maka samir jadikan semar, khairin jadikan gareng, fatruk jadikan petruk, bagho jadikan bagong. Ini nanem, betul-betul ditanam sampai nggak ketahuan kalau lagi nanem. Ya, ini lo hebat. Jadi istilah santri itu pertama kali yang memperkenalkan adalah Sunan Ngampel. Lo akhirnya begitu-gitu mulai Islam ini mulai tumbuh. Dikit-dikit kelihatan tumbuh, udah tumbuh belum ya? Nah itulah makanya Sunan Ngampel sebagai pemimpin tertinggi pengislaman di Nusantara melihat, ngecek lapangan, polling jorone sekarang itu, survei. Tapi cara surveinya menggunakan cara tembang, lerilir, tadure sumilir, ta ijo royo, wis lilir durung. Nek sudah ngelilir, ayo menek blimbing mari sholat. Sebab blimbing itu anune 5, blingire itu. Maka orang kok jangan penek pelem kuwi ndak. Nah begitu udah tumbuh. Nah ini loh, jalan semua tumbuh betul. Begitu sudah tumbuh dipageri. Pagar pertama ditanam tanaman Jawa Tengah, bagian tengah dipageri, namanya pagar Demak. Yang jaga pagar Raden Fatah. Sebelah barat dikasih pagar namanya Cirebon, yang jaga siapa? Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah yang bagian timur dikasih pagar namanya Giri, yang jaga Sunan Giri. Begitu sudah dipagari, sudah enak wong itu, akhirnya tumbuh kan. Tumbuh lah, begitu tumbuh miring-miring, ternyata tumbuhannya nggak sempurna. Nggak seperti tumbuhan waktu Rasulullah yang nanem sholat, yang nanem Rasulullah tegak begini. Tapi begitu ditanam di sini sholatnya miring. Oh tanaman lokal ya. Tanaman di zaman Rasul tegak, makanya as-sholatu imaduddin. Tapi ditanam sini miring. Kita zaman Rasul dipanggil setengah 12 sudah masuk masjid. Tapi ditanam di sini miring gini, dipanggil setengah 12 masih di kebun sawit. Maka manggilnya setengah 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang akhirnya mandi lah karena tanamannya miring, kasih cagak. Belum mandi, tunggu Rabbana ya Rabbana dan ini dipanggil. Kalau sudah dipanggil gak datang, kalau di Jawa sana bilangnya capek kan, tombo
hati. Iku lho, makanya sakit hatinya nunggu gak masuk-masuk. Sudah gak masuk-masuk, ditunggu gak masuk-masuk, baru kiainya tiang penyangganya mulai agak dikerasi, diuruki anjang-anjang, ya masuk. Loh ini tanaman itu. Lah habis sholat, beda, ternyata sholatnya beda juga. Sholat di zaman Rasul, Allahu Akbar, dipanah nggak kerasa. Sholat sini bocor, Allahu Akbar, matanya bocor, Allahu Akbar, dululit, es krim lewat, bocor. Maka ditambal bocorannya dengan zikir habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditanam. Kenapa kok ada yang protes? Zikir kok pakai begini-begini? Zaman Rasul zikirnya diem. Lah zaman Rasul kan muridnya Rasulullah semua. Karena murid Rasulullah walaupun diem begini hatinya sampai kepada Allah. Orang Kutai jak diem begini ya turu. Betul lah? Betul, makanya tanaman sini itu jangan disamakan dengan tanaman sana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang protes kok keras-keras, emang Gusti Allah tuli gitu. Enggak, Gusti Allah enggak tuli, yang tuli itu kita. Kenapa? Karena kalau kita diem bermasalah. Apa masalahnya? Kasihan yang tua-tua tidak mendengar, akhirnya nggak bisa menirukan. Lah nek sing zikir la ilaha illallah keras ya ditirukan. Begitu loh. Lah begitu ini sudah jalan semua, akhirnya cara-cara seperti ini dicontoh. Maka sampean jangan gumun nek dikit-dikit ada orang ribut aja. Jenggot ribut, jenggot panjang, jenggot pendek ribut. Orang di Arab itu harus jenggoten karena semuanya tumbuh jenggot. Makanya NU nggak pernah ribut, nggak pernah orang kalau tahiyat harus begini, wajib, enggak. Karena NU kalau mewajibkan ini kasihan yang nggak punya jari, ya begini piye. NU mengajarkan sholat pakai usolli dan disuarakan, tapi NU tidak mewajibkan. Ini wajib enggak lah, kasihan yang bisu nanti. Makanya NU nggak pernah ribut masalah jenggot, sebab orang Indonesia ada yang punya jenggot dan ada yang tidak punya jenggot. Makanya kata kiai-kiai, jenggot itu panjang ya bid'ah, pendek ya bid'ah, karena jenggot itu muhdatsah, barang baru. Kenapa disebut barang baru? Karena ada barang lama yang asli namanya apa? Bukan jenggot tapi janggut. Jadi ya itu dipahami kok satu-satu, makanya toh jangan ribut. Ini Indonesia. Jangan suka dikit-dikit, jangan ngaco terus. Ini jadi lehalah ini bisa panjang bisa pendek. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah dipanjangkan, karena Kiai Hasyim Asy'ari punya santri banyak yang tidak tumbuh jenggot. Tadi aja ribut babakan jenggot. Pak Camat itu nggak jenggotan. Kalaupun Pak Camat maksa ngingu jenggot jelek. Orang kayak Pak Camat gitu punya jenggot 12, bingung, nggak jadi jenggot, menjadi oyote untu. Ini kita ini Islam itu di sana ditanam di sini, jadi jangan dikit-dikit ini. Orang haji itu kalau di sini beda dengan di sana. Orang kalau di Makkah pergi haji langsung masuk Ka'bah karena nggak bakalan kaget. Tapi kalau orang sini pergi haji langsung ke Ka'bah mesti bingung, iya apa tau. Maka biar nggak kaget di sana, di sini latihan dulu bangun Ka'bah palsu. Di lapangan ini namanya manasik
Hei labbaik Allahumma labbaik, muter-muter Ka'bahnya palsu. Nah, ini caranya. Nanti kalau sudah waktunya haji, yang haji diantarkan orang sekampung naik bis ya. Begitu sing haji wis tekan asrama haji, yang nganter pergi ke kebun binatang. Nah, ini Islam ini di sini, jadi jangan ribut. Makanya sama waktu Rasulullah bikin masjid jelek kan, Rasulullah bikin masjid itu jelek, cuman kotak itu aja. Tapi begitu kaum muslimin nyerang Persia, kaum muslimin lihat bangunan-bangunan yang bagus di Persia, terutama bangunan tinggi yang di atasnya ada api sesembahan orang Majusi. Nah, sesembahan orang Majusi, bangunan tinggi itu orang Majusi nyebutnya Manaro. Maka oleh para sahabat, Manaro itu dibangun di depan Masjidil Haram, ning apinya dihilangkan sampai sini jenenge menara. Ini jangan dikit-dikit bid'ah sampai niki saiki akeh. Karena apa? Mereka bukan orang Indonesia, gayane tok wong Indonesia tapi tidak punya mental Indonesia. Karena apa? Bukan santri. Jadi tumbuhnya tidak dari sini, tumbuhnya dari negeri antah berantah. Makanya sama kayak kayu lapis tumbuh di Inggris, bawa ke sini kena air sini ngelotok. Nah, itu orang-orang itu kan bukan tumbuh di sini, maka nggak usah heran. Khilafah Islamiyah, taulah itu tumbuhnya di Yordania sana. Di sana aja nggak laku, dibawa ke sini. Sopo sing doyan? Loh, di sana dijual di Yordan nggak laku, dibawa ke Palas laku. Lo barang dagangan bosok nggak laku kok didol neng kene, sopo sing doyan? Gendeng mangan apu kok. Ya dah, ya. Itu jangan pelan-pelan. Romawi, di Romawi kaum muslimin lihat gereja, kubahnya bagus-bagus. Wah, kubah ini bawa saja ke Madinah. Maka kemudian Masjid Madinah dikasih kubah. Asalnya dari mana? Itu kubah gereja. Guru-guru sembian mangsamu, makanya gawe masjid kaum muslimin ternyata sumuk. Maka kemudian beli kipas angin, produknya orang Cina biasa saja. Zaman Jepang menjadi anggota Sumuru. Salah ya. Akhirnya boleh. Begitu boleh ribut. Apa yang diributkan? Waktu membicarakan dasar negara Indonesia, Bung Karno punya tawaran Pancasila. Yang lain ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi kalau Pancasila tidak disetujui, alamat Indonesia tidak merdeka. Apa tawaran Bung Karno? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Republik Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu Pancasilanya Bung Karno. Tapi ada yang protes bahwa pengen menambahkan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Gue kira Indonesia yus pokok ribut. Akhirnya Bung Karno bilang, ya sudah, daripada kita ribut Pancasila ini betul atau tidak secara syar'i, sekarang kita tanya kiai paling hebat di Indonesia namanya Kiai Hasyim. Anda putranya Kiai Wahid Hasyim, pulanglah ke Jombang dan katakan pada Kiai Hasyim, apakah Pancasila sudah betul secara syar'i. Pulanglah Kiai Wahid ke Jombang dan Kiai Hasyim kemudian, saya tak istikharah dulu nak, puasa 3 hari ngatamin Quran, baca Fatihah 350.000 kali, setiap 1 kali Fatihah iya kana budu iya kana stain diulang 350.000 kali. Ya. Malamnya sholat hajat 2 rakaat, rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Pagi-pagi mengatakan nak Pancasila sudah betul secara
syar'i sebab ketuhanan yang Maha Esa ini punya Islam. Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan punya Islam, persatuan punya Islam, wa'tasimu punya Islam. Nah, ini yang keempat, inilah yang miliknya orang Islam, yang paling kelihatan punyanya Islam. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini yang paling kelihatan. Kenapa? Kalau Indonesia merdeka, dulu kerajaan-kerajaan ada raja, ada hamba. Raja tidak mungkin diatur sama hamba, hamba harus patuh keputusan raja. Demokrasi nggak akan berjalan. Kalau demokrasi berjalan, maka harus ada persekutuan antar masyarakat. Inilah yang dulu dikatakan nenek moyang kita, namanya musyarakah atau masyarakat. Dan biar Indonesia berlaku hukum demokrasi, maka dihilangkan raja dan hamba, menggunakan kalimat Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka digantilah istilah raja dan hamba dengan bahasa Rasulullah ra'iyah, yang dikenal dengan bahasa rakyat. Iki tee wong Islam dipinjem sama Bung Karno, dikembalikan lagi sama orang Islam. Lah wong Islame pangling karena dia tidak tumbuh dari Indonesia. Begitu diputuskan Bung Karno, Indonesia kemudian menerima Pancasila. Maka akhirnya Bung Karno kalau ke Jombang tidak pernah berani pakai sendal. Bung Karno kalau ke Jombang lepas sendal dan laku dodok sampai makamnya Kiai Hasyim. Karena apa? Bung Karno mengatakan kalau tidak ada Kiai Hasyim, Indonesia pasti pecah karena persoalan dasar negara. Ayo buka dalam sejarah pembangunan Indonesia. Lagi wong ada dibikin tidak tahu. Karena Indonesia merdeka, maka Belanda pergi ke sana cari bolo, namanya sekutu datang dengan kekuatan penuh. Akhirnya begitu kembali, Medan jatuh, Bandung dibakar, Semarang jatuh, tinggal satu-satunya yang akan dihancurkan Surabaya. Tentara sudah mengalami kemunduran karena persenjataannya kurang. Tentara nggak bisa berkelahi kalau tidak pakai bedil. Akhirnya mundur sampai di wilayah Mojokerto. Ketika Surabaya sudah hampir takluk, kemudian Kiai Hasyim mengumpulkan seluruh kiai. Ini tinggalan nenek moyang kita, ini Darussalam, negara tinggalan para wali. Apa yang akan kita lakukan? Mari kita perang melawan Belanda. Yang lain ikut atau tidak enggak penting, tapi santri harus bergerak. Maka kita bikin resolusi jihad tanggal 22 Oktober 45. Maka terjadilah peristiwa perang semesta. 4 hari perang semesta itu perangnya santri. Itu tidak boleh ditutup. Bung Tomo santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, pemimpin Laskar Muda Kiai Khalid Hasyim, putrane Kiai Hasyim Asy'ari. Pimpinan Laskar Singa yang namanya Mbah Rosidi adalah kakaknya Nyai Nafiqoh, istrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Singa Surabaya yang namanya Kiai Ridwan, muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Singa Jawa Barat namanya Kiai Abbas Buntet, muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Sing bantah sapa mrene tapuk lambemu. Nah ini loh, maka kalau berbicara santri, ya ini berbicara tentang Nahdlatul Ulama. Maka hari santri adalah hari perjuangannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan sekarang diakui sama Indonesia. Kita mana ada yang punya pondok pesantren? Dia mek santri liyane ana sing pondok makan, ana sing pondok bambu, ana sing pondok model yang punya adalah pondok pesantren hanya Nahdlatul Ulama. Makanya ada yang nggak setuju karena waktu itu bukan santri. Akhirnya
bendera Belanda yang biru bisa disobek sama santri-santri Nahdlatul Ulama. Lho ngene lho. Arep mbok tutup piye ra iso. Wong gajah ditutup ora iso. Nek nutup lamuk iso. Maka karena Indonesia ini seperti itu, di backing terus sama NU. Karena Al-Wali meninggalkan wilayah dan NKRI adalah tinggalan para wali, NU tidak pernah melepaskan secengkal tanah pun Indonesia. 65 diganggu sama komunisme, NU pertama kali di depan. Tapi pada zaman Pak Harto memang NU rodok keras. Maka karo Pak Harto NU diwadahi dalam satu wadah namanya P3. Waktu itu diwadahi dalam wadah namanya P3. Tapi karena dalam satu wadah itu memang nggak cocok, ada SI, ada Parmusi, ada NU, ya gelut, gelut di dalam. Dan Pak Harto agak keras sama NU. Maka kemudian ada satu kiai di Jombang yang agak ekstrim selalu pidato. Para hadirin, kalau Anda ke Ka'bah mau apa? Mau haji, mau tawaf. Lah kalau keringin, ngising. Ini Jombang sana. Namanya Kiai Bajuri. Saking jengkelnya, kenapa? Karena Kiai NU dianggap koyok godong salam. Kalau masak sayur asem nggak ada daun salam, nggak ada yang berani masak. Tapi begitu mateng daun salam dibuang, sayur asemnya dimakan. Kiai dipadake sama yang garap jalan itu apa yang gede? Apa? Molen yang besar tuh itu. Kalau jalannya rusak ditunggu, kenapa molennya nggak datang? Begitu jalannya bagus ada molen satu, kenapa di tengah jalan nggak mikir-mikir? Gitu. Itu loh yang setum itu kalau orang Jawa bilang. Nah, akhirnya Pak Harto harus punya kekuatan baru. Apa kekuatannya? Pak Harto harus bikin partai baru namanya Golkar. Nah, ini dulu itu. Maka orang NU waktu itu belum ada yang masuk Golkar. Kenapa? Karena itu partainya pasti urung cocok kalau partai ini NU tahun 70-an. Ojo ngantuk. Tapi karena perlawanannya keras, maka Pak Harto bikin siasat yang bagus sekali demi bangsa biar gak pecah. Apa siasatnya Pak Harto? Bikin asas tunggal Pancasila. Artinya apa? Yang dulu punyanya orang Islam dipinjam sama pemerintah, dikembalikan sama Islam. Maka untuk itu NU menerima asas tunggal Pancasila karena ini kebutuhan bangsa. Masalah perlawanan dengan Pak Harto, NU jalan terus, tidak kemana-mana tapi berada di mana loh. Nek ngelawan terus tapi urusan bangsa menerima asas tunggal Pancasila. Lalu politik akhirnya Pak Harto waduh kalah lagi sama-sama politiknya Gus Dur. Ya sudah Mbak Tutut, nak kamu karena saya sudah kalah sama Gus Dur dalam politik, tak pikir dengan asas tunggal dia nyerah, ternyata asas tunggal diterima, tapi perlawanan jalan terus tidak kemana-mana tapi berada di mana. Maka kemudian Mbak Tutut diajak ikut sama Gus Dur naik di NU. Begitu Mbak Tutut naik di kendaraannya Gus Dur, ya NU tidak harus kemudian minta, tapi NU menerima bayaran. Namanya naik kendaraan, masa nggak bayar? Maka Mbak Tutut kemana-mana kasih bantuan sama NU. Itu bukan suap, tapi itu adalah ongkos naik kendaraan. Maka para ulama banyak yang mau ikut Golkar karena sudah bukan lagi suap, tapi itu adalah harga yang harus dibayar oleh Pak Harto. Kiai tetap mikir urusan fikih. Kata Gus Dur, saya enak-enak nyopir di belakang Mbak Tutut ngorok. Kata Gus Dur, wah ini mesti daripada saya sendiri nyopir melek di belakang ngorok, tak kasih di belakang satu lagi. Bis berhenti sebentar, naikkan Megawati. Akhirnya di belakang cakar-cakaran ini kayak Gus Dur tidur di depannya. Meledak peristiwa 27 Juli. Akhirnya Indonesia Harto selesai dan orang harus mengakui satu-satunya yang layak jadi presiden di Indonesia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Iki santri dan sampai sekarang masih santri. Mula sing dilokno gudi kentangane terus sarunge nglinteng saiki apa? Tumbuh menjadi besar.
sing ditanam kali para wali cilik. Saiki Masya Allah yang ditanam dengan nama sembahyang sekarang punya masjid musola terbanyak di dunia. Yang dulu hanya ditanam dengan manasik haji dengan Ka'bah palsu, sekarang tumbuh menjadi jamaah haji terbanyak di dunia. Yang ditanam dengan salatullah salamullah, sekarang tumbuh pencinta Rasulullah terbesar di dunia. Maka ibarat tanaman ini sudah menjadi besar, maka dikasih apapun yang tambah subur. Nanam masih kecil, pupuknya kebanyakan mati. Tumbuhan sawit itu masih kecil gini, dilempar batang kucing ya mati. Tapi sekarang karena ini sudah besar, mau ditimbun bangkai gajah juga tambah subur. Maka sekarang jangan heran sholawatan bid'ah tambah rame. Pohon sudah besar, gede kok. Kuburan musyrik, ziarah kubur tambah rame. Tumpengan musyrik, tambah acara tumpengan di hotel-hotel, di mana-mana tumpengan ini loh. Yang dikatakan Mbah Hasyim Asy'ari, kalau kita mau nanam jangan mikir yang lain, karena tanaman kita kalau besar dia akan dipanen oleh semua orang. Yuriduna ayudfi'u nurallahu bi afwahim fayaballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Kalau nanti ada orang-orang yang mau memadamkan cahayanya Allah, dibiarkan sama Allah, sebab Allah akan menyempurnakan cahayanya. Dulu NU adalah bongkahan batu, setelah digosok terus menerus sekarang menjadi batu akik paling cemerlang di dunia. Jadi NU kelasnya kelas akik saiki. Nah yang datang ini yang suka gosok-gosok ini tukang gosok akik. Makanya modalnya amplas. Ya sawas, terbukti di mana? Delok itu. Wahabi keluar ke Suriah, rusuh Suriah. Wahabi keluar ke Afghanistan, rusuh di Afghanistan. Tapi teroris di sini tidak mempan, terorisnya mati karena dibentengi oleh Nahdlatul Ulama. Khilafah NU ya ora doyan ya. Kembali pada Quran dan Sunnah, NU tetap tenang, dipancing kayak apa saja NU tenang karena di dalam rumah sendiri, bahkan sampai dipancing dengan kekerasan NU nggak keluar. Apa contohnya? Kalian bisa membayangkan betapa marahnya orang NU ketika ada Pak Sukino yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sesat. Ayo, betapa jahatnya Syekh Abdul Qadir dikatakan sesat. Firanda Andirja mengatakan bahwa, lalu Rojak TV itu mengatakan bahwa Sayyid Muhammad adalah musyrik. Coba teman bayangkan. Lewat Trans TV mengatakan, namanya Arifin Nugroho, bahwa Imam Ghazali tidak paham Quran dan tidak paham Sunnah. Marah kita, tapi karena demi NKRI kemarahan itu harus ditahan, sebab itu yang mereka inginkan, agar NKRI pecah dan mereka bisa mengambil manfaat dari kerusuhan yang ada di Indonesia. Ngene gila. Tenang loh, dadi wong NU aman. Wong nang jero weteng wis diurusi dengan ngapati, lahir dengan akikah, urip dengan thariqah, mati diurusi dengan tahlil, khol. Ora apa dadi wong NU ya. Gila, amma ba'du. Ya, mukadimah ngaji rampung. Ya. Ini baru mukadimah ya. Mana kaya jangan salah itu loh santri. Maka yang namanya santri tidak pernah ingkar janji terhadap NKRI, sebab al-wali yang diikuti oleh para santri meninggalkan wilayah sampai pemimpin sebuah wilayah disebut wali kota. Itu tinggalannya sapa? Wali. Mana ada di negara luar Islam, di negara luar Indonesia ada namanya wali kota? Nggak ada namanya wilayah, nggak ada, tapi teritori. Sini wali wilayah. Nah ini loh. Nusantara. Jam piro iki? Sepuluh penjoloro. Nah ini maka
Indonesia ini sudah tahan sekarang karena ada NU. Mesir melihat bahwa potensi itu ada dalam Nahdlatul Ulama, maka Universitas Al-Azhar membuka jurusan baru, dikasih nama jurusan Islam Indonesia ala Nahdlatul Ulama. Orang Afghanistan belajar Pancasila dan membuka jurusan universitas di Afghanistan. Lepas akhirnya diambil orang le carane ngono wis iki biyen niku ya. Sampeyan di bojo ayu mesti dilok-lokno wong supaya dipegat, engko dilungsur ambek tangga. Ngono iki biasa. Maka yang gagah jadi orang, jangan pernah takut jadi ulama sini. Ambil apa saja, yang penting itu adalah demi kemuliaan Islam, aizul Islam wal muslimin li'i'la'i kalimatillah. Rasulullah ngambil tawaf, ngambil terbang, para ulama ngambil segala macam. Ini diperbaiki, jangan sekarang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Laki-laki juga kalau penakut juga begitu. Maka jadi ulama lah yang gagah. Kalau ulama itu gagah, dia akan berani mengambil apa saja untuk Islam. Kaya wong lanang gagah nih. Wong lanang gagah rabi bekas bojone wong juga ndak apa-apa. Laki-laki gagah. Kalau laki-laki gagah biasa, kalau laki-laki penakut, Dek, ternyata kamu dulu pacarnya ini, kata aku nggak mau, aku hapus nama-nama itu dari hatinya. Baik lanang pengecut. Tapi kalau lanang gagah, aku tahu kamu, Dek, pacarnya ini. Jangan kau hapus nama-nama itu dari hatimu, karena tugasku sekarang adalah menghapusnya. Itu hebat, budaya ini dirubah oleh Islam, ojo kok dibuang. Sama juga nek wong lanang penakut terus ngerti apa? Dek, apa Mas? Ternyata Mas itu dulu pacarnya ini. Kalau laki-laki penakut dia akan mengatakan, oh enggak, Dek, hanya kamu. Ya kamu. Ini laki-laki apa? Kalau laki-laki gagah dia akan mengatakan, iya, kenapa? Aku laki-laki yang layak untuk dicintai, bertarung dengan 1000 cinta. Yang pasti kamu harus tahu sekarang, kamulah pemenangnya. Itu baru laki-laki gagah. Jangan kok laki-laki, enggak, hanya kamu. Ya kamu. Lah dikit-dikit sekarang coba kita bisa lihat. Uang tahlilan ini Hindu, ini musyrik. Ya Allah. Padahal kalau kita menjadi umat Islam yang baik, hanya sekedar bilang, ya Allah, itu loh ya, sudah 1 hari seminggu dibacakan tahlil, 7 harian, 40 harian, 1000 harian pakai dikhol, itu saja belum tentu diterima oleh Allah, apalagi yang enggak. Lo tinggal gitu aja kok susah sih. Ini wong kocok gitu, itu gak diterima loh, memang dia pernah ketemu sama Allah. Tinggal khusnudon lah, yang begitu aja belum tentu diterima, apalagi yang enggak. Ya Allah, itu tetanggaku tarwehnya 20, aku cuma 8. Aku sedih. Kalau seandainya besok yang bener 8, alhamdulillah. Tapi kalau yang bener 8 kan tetanggaku punya sisa 12. Nah kalau yang bener 20 lah, aku besok kurang 8 cari di mana? Tinggal gitu aja kok susah. Orang mati harus dibacakan Quran. Ada yang dibacakan dengan khataman Quran, tapi orang sangata banyak yang tidak bisa ngatamin Quran, maka diambil yang pendek namanya Yasin. Sebab dibikin pendek namanya Yasin, maka dibungkus kasih merek Yasinan. Ada yang bisanya cuman kolhu, maka dibungkuskan merek kecil namanya tahlilan. Ada yang bisanya cuman Bismillahirrahmanirrahim, bungkuskan bungkus kecil suwuk loroun untuk ini khusnudzon Allah. Loh, akhir-akhir ini orang ini kalau sudah beramal dia merasa yang paling benar, persis koyo wong delok gedung bioskop. Berarti begitu sudah sama-sama pegang tiket, rasanya pengen masuk terlebih dulu. Akhirnya orang situ mlebu mati kecepet ning lawang gedung bioskop. Lha itu maka bahaya juga. Lha kok sing bener liyane salah. Lha iki wong sing kakean gandolan ning ngamal menjelekkan orang lain sudah pernah dikatakan oleh Ibnu Athaillah.
min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Itu tegas itu kata hikam. Nah, lha sembrono iki wis bener kabeh dari sapa cek ngoten ya bener, gak cek ngoten ya bener. Wis salat iku wis bener arep ini ya terserah. Boleh, tapi kenapa kiai kok enggak begini? Allah Akbar. Kiai kok Allahu Akbar. Kenapa? Karena kiai tahu makmumnya. Makmum kiai itu matanya masih belum bisa sholat. Kalau langsung Allahu Akbar, ini nyetop apa imamku? Rusak malah. Makmum sini itu kakinya belum kaki Rasulullah, yang dipanah kakinya enggak kerasa. Makmum lokal itu jangankan digerayangi, disenggol jingkat. Maka nggak begini loh kan gitu. Ini loh yang harus dipahami. Begini namanya santri itu tahu caranya ngomong menung. So karena dia tumbuh dari tradisi yang ada di Indonesia lah. Yang sana Ustaz yang nggak ngerti, yang ngerti masyarakat itu Ustadz itu nggak ngerti sebagian besar, karena jarang ustadz yang tumbuh dari kalangan masyarakat bahwa tokoh-tokoh sebel-belan selama ini gitu. Makanya nggak ngerti. Kadang itu aurat laki-laki baina surah warubah, antara pusar sama dengkul, ributnya di sini, ini kan aneh. Wong batasnya itu pusar sama lutut, baina surah warubah, kok ributnya di sini, itu kan aneh. Mau sholat nggak jadi gara-gara ngelingking. Jangan. Takbir itu baina surah wasudur, di butun sini Rasul. Israf namanya. Kadang itu susah itu dah. Orang beribut tongkat itu bid'ah. Ya Allah, tongkat sholat Jumat atau bid'ah iki sing bahas saking gobloke rono iki. Kenapa tongkat itu bukan bid'ah? Karena tongkat itu caranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu meneliti sholat Jumat, karena sholat Jumat itu semakin lama semakin beda. Allah mengatakan idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi sholat itu. Ternyata lama-lama ada yang ngeyel. Mundur-mundur dikit nggak apa-apa. Di zamannya Sayyidina Utsman. Akhirnya kamu kenapa terlambat? Nggak denger Utsman. Ya sudah, besok adanya 2 kali. Biar nggak ada alasan kalau terlambat. Besoknya berubah lagi. Itu laki-laki aja apa perempuan juga boleh sholat? Khalifah. Laki-laki kok, oh ya wes laki. Wong piro? 40 apa 2 aja boleh. Tambah khilafiyah, apakah sholat duhur itu diganti oleh sholat Jumat? Tambah ribut sampai akhirnya kemudian Imam Syafi'i meneliti secara sholat Jumat dengan metodologi istimbat. Sholat Jumat wajib 40 orang mukimin. Karena saking wajibnya khutbah juga tidak boleh begini-begini karena ini rukun. Syarat imamnya 2, 1 li ulama him karena ilmunya, yang kedua 5 syayikhim karena tuanya. Akhirnya kiai alim tua jadi khotib. Bareng khotib tua, etakallah kok suwe ora ono cekelane ya gini. Maka kemudian Imam Syafi'i tei tongkat, sebab tongkat itu kedudukannya untuk menyempurnakan tuanya imam. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang kedua, khutbah tidak boleh begini, biar nggak begini suruh pegang tongkat. Maka kedudukan tongkat dalam mazhab Syafi'i adalah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, bukan kedudukan bid'ah. Bid'ahnya sholat Jumat itu ada apa? Nek dilakukan habis asar lah, itu bid'ah. Ini kalau orang itu kadang bahas sesuatu dia ngerti urusannya itu begitu. Bid'ah. Tahlilan bukan bid'ah. Tahlil itu wasilah. Sebab apa? Allah memerintahkan orang yang datang belakang mendoakan yang lebih dulu yang bawa iman. Apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang belakang doakan yang sudah lebih dulu yang bawa iman. Nah kalau ada yang mengatakan la taziru waziratu wizra ukhra, asbabun nuzulnya Walid bin Mughirah masuk Islam. Dulure ngomong rasa melu Islam ku tak tebus dosamu, ayat itu turun.
Dan ayat itu berlaku kapan? Kalau nanti sudah sama-sama menerima catatan baik dan buruk dari Allah. Tapi selagi masih ada yang di dunia, bisa mendoakan yang meninggal, sebab Rasulullah menggunakan kalimat in qata'a amaluhu illa min salasin. Tidak bisa lagi menjalankan sendiri, tapi ada 3 yang bisa menjalankan: anak yang soleh, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat. Kalau orang tidak lagi boleh bisa menerima pahala dari orang yang hidup, nggak mungkin Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajrun wa ajru man amila biha ba'dah. Orang yang sudah meninggal, kalau dia melakukan yang baik, dicontoh orang, dia mendapatkan pahala dari yang menyuntut tanpa ada yang dikurangi. Lah itulah ya. Maka kemudian karena ini boleh, maka harus didoakan. Cara doakannya terserah. Ada yang dari rumah mudah-mudahan masuk surga, itu ya doa. Fatihah ya doa, karena Rasulullah setiap akhir tahun itu nili tengok padang Uhud, padang Badar, lu gitu loh. Makanya ini cuma wasilah. Lah bid'ahnya apa? Doakan orang mati. Bid'ahnya adalah ketika orang tidak mendoakan orang mati, lah itu bid'ah. Salah. Maka kemarin ada tangga kita ini yang salah satu kadernya diangkat jadi pahlawan, kuburannya hilang karena nggak pernah ditengok. Maka sekarang menganjurkan ziarahku kubur. Nek urung kapok nek ora ngono. Lah niku iki piye? Kuburan dikongkon memelihara, bekas tirakatnya wali dipelihara, namanya makom. Kayak Allah. Itu loh, bekas turunnya Nabi Adam diabadikan, namanya Baitullah. Tempat pertemuan Siti Adam Hawa dikasih tanda, namanya Jabal Rahman. Nabi Ibrahim mencari jejak itu, bangun lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah, tapak kakinya nggak dihilangkan, kasih nama makom Ibrahim. Nabi Ismail kasih tanda Hijir Ismail. Siti Hajar kasih tanda Sofa Marwah. Biar Nabi tidak kehilangan jejak, suruh napak tilas, namanya ibadah haji. Lah kita juga sama terhadap Rasulullah, juga nggak ketemu langsung, tapi lewat ulama-ulama yang terhubung dengan Rasulullah. Lah kalau yang di sini rata-rata adalah santri, kita ikut Nahdlatul Ulama, berarti ikut Kiai Hasyim. Kiai Hasyim nggak ketemu sama Rasulullah, Kiai Hasyim ketemu sama Kiai Khairan, Kiai Asy'ari bapaknya. Kiai Asy'ari diajar Islam sama bapaknya, namanya Kiai Khairan atau Mbah Gareng. Mbah Gareng diajar Mbah Gareng Ngeroto, diajar Islam sama gurunya namanya Ki Abdul Halim, diajar gurunya namanya Ki Abdul Wahid, diajar gurunya namanya Mbah Sufyan, diajar gurunya namanya Mbah Jabar, diajar gurunya namanya Mbah Abdul Rahman, diajar gurunya namanya Pangeran Sambu, diajar gurunya Pangeran Benowo, diajar bapaknya namanya Joko Tingkir, diajar gurunya namanya Sunan Kalijogo, diajar gurunya namanya Raden Makhdum Sunan Bonang, diajar bapaknya namanya Raden Rahmat Sunan Ngampel, diajar bapaknya namanya Raden Ibrahim Asmoro Kondi, diajar bapaknya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Sayyid Jumatil Kubro, diajar Islam oleh bapaknya Sayyid Muhammad, diajar bapaknya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin, diajar bapaknya namanya Sayyid Abdul Malik, diajar bapaknya namanya Sayyid Alawi Amil Faqih, diajar bapaknya namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, diajar bapaknya namanya Sayyid Ali Kholik Qosam, diajar bapaknya namanya Sayyid Alwi, diajar bapaknya Sayyid Muhammad, diajar bapaknya Sayyid Alwi, diajar bapaknya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diajar bapaknya Sayyid Isa An-Naqib, diajar bapaknya namanya Sayyid Ubaidillah, diajar bapaknya Sayyid Muhammad, diajar bapaknya Sayyid Ali Uraidi, diajar bapaknya Sayyid Ja'far Shadiq, diajar bapaknya Sayyid Muhammad Bakir, diajar bapaknya Sayyid Zainal Abidin, diajar bapaknya Sayyidina Hasan Husain, diajar bapaknya Sayyidina Ali, diajar langsung sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini deh. Maka Allah mengajarkan kalau ihdinas siratal mustaqim, jangan lupakan siratal ladzina an'amta alaihim. Lah orang sekarang banyak yang ihdinas siratal mustaqim melupakan siratal ladzina an'amta alaihim. Loh, kayaknya Bapak calon bupati. Iya betul. Wajahnya sama dengan yang difoto. Kaget saya.
Saya itu jarang ketemu, tapi kok begitu tak lihat di sana kok kayak mirip sama yang dipoto. Gini monggo Pak Isnu monggo. Saya dibayangkan Leong NU Kayak semut. kayak semut, betul kayak semut itu Pak Isnu. Iya itu mau nanya, anu orang NU sudah ketemu saya belum? Iya tuh Pak Isnu ini ketua NU, maju bupati. Taman percaya kalau jadi? Dulu Gus Dur itu dituntun, nggak ada yang percaya kalau bakal jadi presiden. Makanya nggak ada yang mendukung. Begitu jadi presiden, datang semua dan Gus Dur mengatakan kau saudaraku. Tenang aja Pak. Dulu Gus Dur itu nggak ada yang percaya dulu kalau jadi presiden. Wong didorong kemana-mana jalan nggak bisa. Nggak mungkin lah Gus Dur jadi presiden. Begitu atas izin Allah jadi, ya Allah semua baru percaya, oh ternyata Indonesia butuh presiden seperti Gus Dur, sebab hanya orang NU yang bisa mempersatukan dalam situasi yang sulit terkait dengan kondisi Indonesia. Palunya, pembangkitnya gimana? PLTD, nah PLTD. Terus ada kabel besar. Nah kalau di kampung-kampung ini PLTN-nya gimana? PLTD. Nah itu diesel besar ya. Nah taruh itu. Ini kan pakai jalan besar. Nah, pemancar ini. Makanya di situ dipasang tiang-tiang trafo. Kalau mau masuk rumah dipasangnya keran. Kalau kita mau nyolokin TV langsung dari kabel besar apa dari yang kecil? Dari yang dalam rumah. Nah NU itu pakai madhab, pakai kaul ulama itu biar nggak konslet. Biar nggak konslet. Kenapa begitu? Yang di sini sudah diajari la ilaha illallah, akhirnya bisa pikir, dia nggak mau langsung kayaknya Rasulullah, diam. Akhirnya nggak bisa pikir, beli tasbih. Kamu baca apa? Nggak tahu wong imam. Loh Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah bahas bagaimana kepemimpinan setelah Rasulullah itu aja ribut. Lah kok sekarang ada orang bahas khilafah ya tambah ribut, wong bukan pangkatnya. Bid'ah itu bahasan para sahabat. Nah kalau sekarang orang bahas bid'ah ya mesti konslet, wong bukan pangkatnya. Wong taunya cuma dari ini kok tiba-tiba mengatakan Rasulullah itu begini, Rasulullah begini. Aja ngono, menurut ulama Rasulullah begini, itu baru nggak konslet. Nah sekarang makanya saya tidak usah heran banyak yang konslet. Iya betul. Iya. Banyak di Sangatta. Nah, ya sudah jangan ikut nanti bledos sampean. Makanya tidak ada satupun teroris yang tumbuh di Indonesia yang merupakan anak warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, karena ngaji ini santri kaya ngono mah. Kayak gitu tadi itu ngajinya santri pelan, antar, tahu urutannya, tahu kedudukannya, tidak sok-sokan mengambil langsung ke tingkat tertinggi, tingkatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu kalau baca la haula wala quwwata illa billah, ada pedang di leher tidak bergerak, itu sahabat. Lah kalau kita yang la haula wala quwwata illa billah ada kresek mencolok, kalau itu wong pangkat kita, kedudukan kita beda. Maka manhaj Nahdlatul Ulama sekarang diakui sebagai manhaj dunia. Oh ini pagar nusa. Punya pasukan silat aja namanya pagar nusa, membentengi nusa bangsa Indonesia. Punya lambang ngiket bumi dengan tampar jagat. Kenapa? Ngiket Indonesia. Makanya kalau mau ngambil Indonesia potong dulu talinya. Talinya Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Ya. Nah kita akan ikut ngikat, kita akan ikut nyencang itu
kita akan ikut ngiket lewat Pak Ismu ini. Nah, kita bantu buat iketan. Aja dibiarkan seorang pemimpin maju, jangan dibiarkan, jangan menjadi pasukan pengkhianat. Pemimpin yang maju kok pengikutnya turu. Bahaya, maju disepakati. Kenapa? Karena ini Indonesia. Indonesia sudah disepakati sebagai sebuah negara. Indonesia akan bermanfaat kalau ada undang-undang. Undang-undang hanya disepakati oleh oleh lembaga parlemen. Lembaga parlemen hanya bisa disepakati oleh partai politik. Agar Indonesia bisa sejahtera dan NU terlibat, maka NU juga bikin partai politik, dan eksekutornya adalah eksekutif. Maka Indonesia harus bisa terlaksana dengan eksekutif yang baik. Maka NU juga memperbolehkan warganya menjadi eksekutif lah. Kalau panglimanya maju ya aja turu sampean. Ingin maju, ayo persoalan kalah menang urusan guri, itu baru pasukan sejati. Juga malah kalah. Jangan NU kok apa sih? Aku duwe model wong kaya saduk. Nih orang tua maju kok malah tinggal malah pakai rumus i'rab. Jangan. Rumus i'rab itu nggak bisa dipakai dalam politik NU. Apa? Taghyiru akhiril kalim takdirun aw lafdhan li amilin ulim. Perubahan akhir kalimat tergantung amil yang masuk. Jangan. Kaji nahwu tahu itu. Jangan. Inilah pentingnya. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan selanjutnya mari kita serahkan forum ini kepada Bapak Ismunandar selaku Sekda pemerintah Kabupaten Sangatta yang juga merupakan calon Bupati Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.